Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Di sini kami akan menjelaskan tentang nyeri dan efek plasebo. Di dalam kehidupan sehari-hari, pastinya dong kita pernah atau bahkan sering merasakan terganggu akan rasa nyeri yang kita alami. Apalagi pada orang-orang yang memang memiliki riwayat yang sudah dideritanya sejak lama. Pada studi konferensif yang dilakukan Donovan pada tahun 1995 mengungkapkan bahwa banyak orang mengalami rasa nyeri seperti nyeri kepala, nyeri punggung, dan nyeri sendi yang menjadi frekuensi terbesar. Teman-teman sendiri pernah nggak sih mengalami rasa nyeri seperti nyeri kepala, punggung, dan nyeri sendi yang disebutkan tadi? Sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih apa itu nyeri? Nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional yang tidak menyenangkan akibat dari kerusakan jaringan yang aktual atau potensial. Dalam bukunya, Asmadi mengelompokkan penyebab nyeri ke dalam dua golongan, yaitu penyebab yang berhubungan dengan psikis dan yang berhubungan dengan fisik. Nyeri yang disebabkan oleh faktor psikologis merupakan nyeri yang dirasakan bukan karena penyebab fisik, melainkan akibat trauma psikologis dan pengaruhnya terhadap fisik. Mungkin sama nih, kayak teman-teman yang patah hati karena pasangan, tapi sakitnya kok ke dada ya? Adapun faktor yang disebabkan fisik, misalnya akibat trauma, baik trauma mekanik, termal, maupun kimia. Oh iya, aku mau nanya nih, selain dua golongan di atas, apa ada faktor lain yang mempengaruhi rasa nyeri itu? Tentunya ada dong. Pada orang-orang yang memiliki riwayat penyakit dan merasakan nyeri karena penyakit yang dideritanya, tentulah ada faktor yang mempengaruhi rasa nyeri itu. Faktor-faktor yang dimaksud diantaranya seperti yang disebutkan oleh beberapa ahli, diantaranya ada Smeltzer. Menurutnya, pengalaman masa lalu dengan nyeri, ansietas, atau lebih dikenal dengan kekhawatiran atau rasa takut, dan pengharapan panjang rasa nyeri atau efek placebo yang dapat meningkatkan ataupun menurunkan persepsi nyeri pada pasien. Pengalaman masa lalu dengan nyeri adalah menarik untuk berharap di mana individu yang mempunyai pengalaman multiple dan berkepanjangan dengan nyeri akan lebih sedikit gelisah dan toleran terhadap nyeri dibandingkan orang yang lebih sedikit mengalami nyeri. Tetapi, semua itu tidak berlaku pada semua orang. Chat seseorang merespon terhadap nyeri pada intinya berbeda satu sama lain dan tergantung dari banyak kejadian nyeri selama rentang kehidupannya. Bagi beberapa orang, nyeri masa lalu dapat saja menetap dan tak terselesaikan seperti pada penyeri berkepanjangan atau kronis dan persisten. Individu yang mengalami nyeri selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun dapat menjadi mudah barah, menarik diri, bahkan depresi. Smeltzer mengkategorikan nyeri ke dalam dua jenis, yakni nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut mengindikasikan bahwa kerusakan atau cedera telah terjadi. Sementara itu, nyeri kronis adalah nyeri konstan atau intermiten yang menetap sepanjang suatu periode waktu. Nyeri ini berlangsung di luar waktu penyembuhan yang diperkirakan dan sering tidak dapat dikaitkan dengan penyebab atau cedera spesifik. Nyeri ini berlangsung selama 6 bulan, bahkan lebih. Menurut Asmadi, nyeri juga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan tempat dan sifat nyeri. Berdasarkan tempatnya, nyeri terdiri atas pertama, peripheral pain atau nyeri yang terasa pada permukaan tubuh, misalnya pada kulit mukosa. Yang kedua, deep pain atau nyeri yang terasa pada permukaan tubuh yang lebih dalam atau pada organ-organ tubuh visceral. Yang ketiga, referred pain atau nyeri dalam yang disebabkan oleh penyakit organ atau struktur dalam tubuh yang ditransmisikan ke bagian tubuh di daerah yang berbeda bukan daerah asal nyeri. Dan yang terakhir, central pain atau nyeri yang terjadi karena perangsangan pada sistem saraf pusat, spinal cord, batang otak, dan talamus. Sedangkan berdasarkan sifatnya, nyeri terbagi ke dalam incidental pain atau nyeri yang timbul sewaktu-waktu lalu menghilang, steady pain atau nyeri yang timbul dan menetap serta dirasakan dalam waktu yang lama, dan paroxysmal pain atau nyeri yang dirasakan berintensitas tinggi dan kuat sekali dan biasanya menetap kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit, lalu menghilang kemudian timbul lagi. Mutakin mengklasifikasi nyeri menggunakan metode PQRST atau Provoking Incidence
quality of pain, region, severity, and time. Metode ini juga akan membantu untuk mengumpulkan informasi vital yang berkaitan dengan proses nyeri pasien. Yang pertama ada provoking incident. Apakah ada peristiwa nyeri faktor penyebab nyeri? Apakah nyeri berkurang dengan beristirahat? Dan apakah nyeri bertambah berat bila beraktivitas? Yang kedua, quality of pain. Seperti apa nyeri yang dirasakan atau dirasakan klien, sifat nyeri, dan juga karakter nyeri. Yang ketiga, region atau lokasi nyeri harus ditunjukkan dengan tepat oleh pasien. 4. Severity atau scale of pain. Ialah seberapa berat nyeri yang dirasakan klien dan seberapa mengganggu nyeri yang dirasakan klien. Dan klien dapat menjelaskan nyeri yang dirasakan menggunakan skala nyeri. Yang terakhir, time. Kapan dan berapa lama nyeri berlangsung. Intensitas nyeri adalah gambaran tentang seberapa parah nyeri yang dirasakan oleh individu. Individu merupakan penilai terbaik dari nyeri yang dialaminya, dan karenanya harus diminta untuk menggambarkan dan membuat tingkatannya. Penggunaan skala intensitas nyeri adalah metode yang mudah dan reliabel dalam menentukan intensitas nyeri. Sebagian skala menggunakan kisaran 0 sampai dengan 10, dengan 0 menandakan tanpa nyeri, dan angka tertinggi menandakan kemungkinan nyeri terburuk untuk individu tersebut. Seperti yang teman-teman lihat, dalam tabel tersebut terdapat skala nyeri yang dapat mengukur intensitas nyeri dengan berbagai macam bentuknya. Ada yang berbentuk wajah, angka, deskripsi nyeri, bahkan pengamatan penampilan yang dapat dilihat pada penderita nyeri. Nah, sebelumnya sempat dibahas nih, bahwa pengharapan penghilang rasa nyeri atau disebut dengan placebo itu dapat meningkatkan atau menurunkan rasa nyeri. Sebenarnya, apa sih placebo itu? Pengertian placebo. Placebo adalah sebuah metode untuk menguji efektivitas obat yang berupa suatu pil, suntikan, atau pengobatan lainnya. Placebo juga sering disebut sebagai obat kosong karena obat-obatan placebo tidak mengandung bahan aktif yang dimaksudkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kesehatan. Placebo efek dan pemicunya. Efek placebo ini bisa tercermin dari berbagai parameter seperti perubahan detak jantung, tekanan darah, kondisi psikologis, dan lain-lain. Placebo memiliki beberapa faktor, diantaranya adanya reaksi hormon. Pada faktor ini, ketika diberi placebo, otak akan menganggap bahwa obat tersebut dapat bekerja untuk mengatasi penyakit atau keluhan tertentu. Inilah yang membuat mengapa seseorang bisa merasakan perbaikan gejala seperti berkurangnya rasa nyeri, sakit kepala, atau merasa lebih tenang. Selanjutnya yang kedua, adanya faktor kebetulan. Pada faktor ini, gejala penyakit atau kondisi tertentu bisa muncul dan hilang dengan sendirinya tanpa pengobatan. Efek ini juga bisa muncul di saat yang bersamaan dengan pemberian placebo, sehingga orang tersebut bisa merasakan bahwa placebo yang diberikan dapat meredakan gejalanya. Yang ketiga, adanya faktor sugesti. Pada faktor ini, sugesti, pikiran atau dukungan psikologis juga berperan dalam munculnya efek placebo. Dan pada reaksi placebo akan lebih mudah terjadi apabila ia meyakini bahwa obat yang diberikan dapat meringankan gejala atau mengobati penyakitnya. Yang terakhir, adanya faktor jenis placebo. Umumnya relawan yang menerima placebo dalam bentuk suntik akan mengalami placebo efek yang lebih kuat daripada orang yang meminum pil atau kapsul placebo. Ini kemungkinan berkaitan dengan persepsi seseorang yang menganggap bahwa obat suntikan dapat bekerja lebih baik daripada meminum obat.
Lalu, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi placebo effect itu? Ternyata ada faktor lain yang dapat mempengaruhi placebo effect, yaitu diantaranya yang pertama adanya faktor pikiran. Banyak penelitian yang sudah menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara pikiran dengan penyakit seseorang. Contohnya seperti jika seseorang sedang mengalami tekanan psikis, berbagai penyakit bisa menunjukkan perburukan gejalanya. Akan tetapi bisa juga sebaliknya, di mana gejala penyakit justru membaik berkat intervensi psikisnya. Jadi maksudnya adalah jika seseorang memiliki pikiran yang positif, maka hasilnya pun akan positif. Dan juga sebaliknya, jika pikirannya negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Jadi balik lagi, tergantung pikiran kita. Lalu yang terakhir, adanya faktor harapan. Pada faktor ini, salah satu teori yang paling umum mengatakan jika efek placebo disebabkan oleh harapan seseorang. Jadi, jika seseorang mengharapkan pil untuk melakukan sesuatu, maka ada kemungkinan berbagai senyawa kimia dalam tubuh dapat timbul dan menyebabkan efek yang mirip dengan yang disebabkan oleh obat. Adapun contoh lain dari efektivitas terapi placebo ini, yaitu ketika seseorang diberi placebo dan diberitahu bahwa terapi tersebut adalah obat stimulan. Lalu setelah meminum pil tersebut, kecepatan nadi dan tekanan darah mereka pun turut meningkat. Mengapa turut meningkat? Karena dalam diri mereka terdapat harapan bahwa mereka bisa sembuh oleh obat yang diberi oleh dokter. Yang padahal obat tersebut hanyalah obat kosong. Mereka tidak tahu bahwa yang menyembuhkan mereka adalah diri mereka sendiri, bukan karena pengaruh obat.